Asal-usul Desa Bayalangu. Sultan Datuk Soleh dari Samudra Pasai meninggalkan negerinya mencari tempat yang baru untuk mencari ketenangan hidup. Tampuk pemerintahan negaranya diserahkan kepada adiknya yaitu Sultan Malikul Saleh. Di tempat yang baru Sultan Datuk Soleh selalu mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah SWT. Dengan melakukan sholat dan berzikir, beliau memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya Datuk Soleh mendapat petunjuk bahwa di daerah yang ditempati itu adalah Pulau Majeti dan juga mendapat petunjuk agar Datuk Soleh membuka daerah itu untuk dijadikan padukuhan perkampungan. Fadilahan putra Datuk Soleh merasa rindu setelah ditinggal sekian lama oleh ayahandanya. Setelah meminta izin dan doa restu dari ibunya, pergilah Fadilahan meninggalkan Samudra Pasai meski tidak tahu arah yang harus dituju guna mencari ayahnya. Sampailah Fadilahan di suatu tegalan ladang, di mana di situ terdapat sebuah gubuk, yang akhirnya tempat itu dikenal dengan nama Desa Tegal Gubuk. Dari Tegal Gubuk Fadilahan mendapat petunjuk bahwa ayahandanya Datuk Soleh sedang babat alas menebang pepohonan di Pulau Majeti. Mendengar berita demikian, berangkatlah Fadilahan menuju Pulau Majeti. Bertemulah ia dengan ayahanda yang dirindukannya. Pertemuan ayah dan anak ini sangat mengharukan. Mereka saling berpelukan dengan penuh bahagia. Beberapa waktu kemudian Fadilahan diperintah oleh ayahnya agar menghadap Mbah Kuwu Cirebon. Sebelum pergi menghadap Mbah Kuwu Cirebon, Fadilahan terlebih dahulu diminta untuk bertapa di dalam tanah di bawah pohon asem cilik. Sekarang dikenal dengan nama asem cilik. Ketika Fadilahan bertapa, datanglah bertengger sepasang burung bangau di atas pohon asem itu. Bangau betina bertanya kepada bangau jantan apa nama tempat dan pohon ini. Apakah pohon ini menyimpan suatu rahasia? Karena tampaknya sangat berbeda dengan yang lainnya. Pohon ini disebut asem cilik dan benar menyimpan suatu rahasia.
Sang bangau jantan menjawab bahwa daerah ini adalah Pulau Majeti. Tetapi tidak boleh diceritakan. Bangau betina meminta kepada bangau jantan agar rahasia dari pohon asam itu diceritakan saja. Namun bangau jantan tetap menolak dengan alasan khawatir ada yang mendengarkan pembicaraan mereka. Tetapi bangau betina tetap mendesak, dan dikatakan bahwa sekitar sini, dikelilingin pohon asam, paling hanya terdapat air. Bangau betina tetap mendesak ingin mendapat penjelasan. Bahkan mengancam jika tidak memberitahukan ia akan meninggalkan bangau jantan. Karena bangau betina terus mendesak dan mengancam akan meninggalkannya. Akhirnya bangau jantan bercerita juga. Katanya, jika pohon asem sebelah selatan diambil maka akan menjadi seekor kuda sembrani. Sebelah timur menjadi pakaian kuda. Sebelah utara menjadi pecut cemeti. Penjelasan bangau jantan ini didengar oleh Fadilahan yang sedang bertapa di dalam tanah. Kemudian Fadilahan berdeham. Mendengar ada yang berdeham, bangau kaget. Sambil terbang bangau jantan berkata kepada bangau betina, "Tuh, ada yang mendengar." Fadilahan mengakhiri tapanya kemudian diambilnya cabang-cabang pohon asem yang diceritakan burung bangau tadi. Dan apa yang dikatakan burung bangau itu menjadi kenyataan. Dengan naik kuda sembrani itu berangkatlah Fadilahan menemui Mbah Kulu Cirebon memohon agar ia dapat dijadikan muridnya. Mbah Kulu Cirebon menerimanya. Suatu waktu Syekh Majarail dari Alas Tiris Dermayu menyerang Cirebon. Dengan tujuan ingin menghapus ajaran agama Islam yang waktu itu berkembang pesat. Diutuslah Fadilahan untuk menumpas Syekh Majarail. Terjadilah perang tanding antara Fadilahan yang mempertahankan perkembangan agama Islam melawan Syekh Majarail. Fadilahan dapat mengalahkan Syekh Majarail. Atas kemenangannya dalam mempertahankan serta membela agama Islam dan keutuhan daerah Cirebon, maka oleh Mbah Kulu ditetapkan bahwa Sultan Datuk Soleh beserta putranya untuk menetap di Pulau Majeti. Oleh Mbah Kulu
Datuk Soleh dianugerahi nama Mandalika, sedang Fadilahan dengan nama Pangeran Alus Putra Agung, sebagian orang menyebut Pangeran Alas. Oleh Mbah Kulu Cirebon, Pulau Majeti diberi julukan Bayalangu. Baya dari asal kata bahaya, dan langu artinya terlewat. Jadi arti Bayalangu adalah bahaya yang terlewat, yaitu ketika Cirebon mendapat serangan dari Syekh Majarail tetapi dapat diatasi oleh Fadilahan. Di samping julukan Bayalangu, Pulau Majeti juga dikenal dengan nama Bumi Segandu, Cirebon Ilir, dan Bumi Caruban. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan sejarah. Semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih.